Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi tata niaga. Lebih tepatnya tata niaga pada komoditi wortel, studi kasus di sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nanang Agus Dian Perdana, bisa dipanggil Nanang. NIM 1800321100078. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan analisis tata niaga produksi agribisnis, di mana ada pokok-pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan komoditas, kedua pendekatan kelembagaan, dan ketiga pendekatan fungsional. Dalam pendekatan fungsional ada beberapa faktor atau poin. Yang pertama itu fungsi pertukaran, kedua fungsi fisik, dan ketiga fungsi fasilitas. Pendekatan komoditas dari hasil jurnal komoditi wortel. Usaha agribisnis sayur merupakan sumber pendapatan tunai bagi petani di pedesaan dan sebagai sumber pendapatan keluarga. Seperti halnya wortel. Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang potensial untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A, terus kekurangan gizi, dan menjadi obat beberapa jenis penyakit seperti tumor atau kanker, menurut Rukmana 1995. Sehingga dalam hal ini komoditas wortel dapat dipastikan untuk permintaan akan bertambah besar. Kemudian pendekatan kelembagaan. Lembaga yang berperan dalam komoditas wortel pada jurnal yang saya review ini ada petani, kemudian pedagang candak gula, kemudian pedagang grosir atau retail, kemudian pedagang antar daerah, kemudian pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengecer, sampai akhirnya kepada konsumen akhir. Kemudian pendekatan fungsional. Dalam pendekatan fungsional ini ada fungsi pertukaran. Dalam pemasaran adalah kegiatan yang menyangkut pengalihan hak kepemilikan dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran ini terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Kemudian fungsi fisik adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung diberlakukan terhadap komoditi pertanian, sehingga komoditi-komoditi tersebut mengalami tambahan guna tempat dan guna waktu. Kemudian fungsi fasilitas. Pada hakikatnya adalah fungsi untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi penyediaan fasilitas merupakan usaha-usaha perbaikan sistem pemasaran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi penetapan harga. Contoh dari fungsi pertukaran yaitu adanya jual beli. Kemudian untuk contoh fisik yaitu di sini kan dijelaskan guna tempat. Maksudnya komoditas pertanian itu untuk menunjang keberlanjutan itu memerlukan tempat. Terus guna waktu. Misalnya contoh gini. Cabai pada harga sekarang mengalami penurunan. Sehingga untuk
mencapai harga yang tinggi diperlukan waktu. Dalam hal ini, kita bisa mengantisipasinya dengan menyimpannya. Kemudian, fungsi fasilitas. Contohnya seperti alat transportasi. Kemudian, yang akan kita bahas yaitu pendekatan SCP. Mulai dari struktur pasar. Dalam hal ini, struktur pasar yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, kemudian tingkat diferensiasi produk, kemudian barriers to entry, dan yang terakhir tingkat pengetahuan pasar. Terus dilanjutkan berdasarkan perhitungan analisis, mulai dari MS atau margin pemasaran, CR4, IH, IAH, IR, IG. Struktur pasar. Yang pertama, tingkat konsentrasi pasar. Dalam jurnal, dari hasil pengujian 5 alat analisis yaitu analisis pangsa pasar atau market share, indeks Hirschman-Herfindah atau IH, kemudian CR4 atau konsentrasi rasio, kemudian indeks Rosenbud dan koefisien Gini, diketahui bahwa 4 alat analisis menyatakan struktur pasar wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari cenderung mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna atau dapat disebut pasar oligopsoni. Kemudian tingkat diferensiasi produk atau jasa. Pada komoditas wortel di STA Mantung, pada pemasaran wortel, kelembagaan tradisional seluruh pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang dapat menciptakan nilai tambah atau from utility. Pedagang hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah tempat atau place utility. Maksud dari grading ini yaitu petani atau pedagang itu melakukan pemilihan mulai dari berat, besar, atau yang kita sebut itu menurut kualitasnya. Kemudian barriers to entry. Bagi pedagang baru akan cukup menemui hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar, terutama pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Hal ini dikarenakan pedagang baru harus mampu beradaptasi dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar, serta mengikuti aturan main yang sudah ada jika ingin menjadi pedagang yang bertahan dan berkembang usahanya. Kemudian, sulitnya untuk masuk ke pasar itu bisa juga dikarenakan kurangnya atau belum menemukan konsumen tetap. Kemudian tingkat pengetahuan pasar. STA Mantung setiap 2 hari sekali menyediakan informasi tentang harga-harga 14 jenis sayuran utama yang dihasilkan Kabupaten Malang di beberapa pasar induk di Indonesia. Informasi harga sayur dari STA Mantung ini selalu dicatat oleh media elektronik atau radio, bekerja sama dengan petugas penyuluh untuk disiarkan ke seluruh Jawa Timur bahkan nasional, serta ditulis di papan agroinfo yang telah disediakan pada areal STA. Berdasarkan perhitungan analisis. Yang pertama yaitu market share. Market share atau pangsa pasar adalah persentase
dari total penjualan pada suatu target pasar yang diperoleh dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu indeks Hirschman-Herfindah atau IH. Bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar. Kemudian yang ketiga itu CR4 atau konsentrasi rasio. Digunakan untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 pembeli terbesar dari suatu wilayah pasar. Kemudian indeks Rosenbund adalah alat analisis untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi. Kemudian koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar. Dapat dilihat di tabel. Pada pedagang cendak kulak yang jumlahnya 8 orang, market share-nya yaitu 59,36%. Masuk ke struktur pasar oligopsoni, longgar, indeks, dan seterusnya. Kemudian masuk kepada materi market conduct. Pada pembahasan kali ini ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu lembaga pemasaran yang terlibat, kedua pola saluran pemasaran, ketiga fungsi-fungsi pemasaran, dan keempat kebijakan penentuan harga, dan yang terakhir yang kelima yaitu kolusi dan taktik yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang terlibat. Pada komoditas wortel di STA Mantung terdapat lembaga pemasaran. Yang pertama yaitu pedagang candak kulak, kedua pedagang grosir atau retail, tiga pedagang antar daerah, keempat pedagang pengumpul, dan kelima pedagang pengecer. Kemudian saluran pemasaran yang terbentuk. Dalam penelitian ini ditemui 9 macam saluran pemasaran wortel. Di saluran 1-6 terdapat pada kelembagaan STA Mantung, dan saluran 7-9 terdapat pada kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari. Yang pertama yaitu petani, pedagang candak kulak, grosir atau retail, dan pedagang antar daerah. Untuk seterusnya bisa dilihat di slide. Kemudian fungsi-fungsi pemasaran. Dalam hal ini fungsi-fungsi pemasaran termasuk kepada promosi penjualan. Dalam hal komoditas wortel yang saya review, promosi yang dilakukan pengelola STA bervariasi. Mulai dari pembuatan brosur, surat kabar, radio, televisi, bahkan via web atau internet. Namun, STA belum menerapkan standar mutu maupun pembuatan label atau merek atas wortel yang diperdagangkan. Sehingga mutu wortel masih bervariasi, dan setelah berada di pasar, kebanyakan pengecer maupun konsumen akhir tidak mengetahui kalau wortel yang dibeli berasal dari STA Mantung, khususnya Desa Tawangsari, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi yang dilakukan STA Mantung belum optimal. Kemudian kebijakan penentuan harga. Seluruh lembaga pemasaran di daerah penelitian mempunyai informasi pasar yang lebih sempurna dibandingkan petani. Sebagian pedagang tidak hanya mengetahui informasi tentang harga, namun juga tentang permintaan dan penawaran pasar terhadap wortel. Sehingga dalam penentuan harga wortel tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Penentuan harga di tingkat petani lebih dikuasai oleh pedagang candak, kulak, dan grosir atau retail, STA Mantung, serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional.
Di sisi lain, penentuan harga jual wortel oleh pedagang grosir atau retail dan pedagang pengumpul lebih didominasi pedagang antar daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa harga wortel di daerah penelitian cenderung lebih ditentukan oleh pedagang antar daerah. Kemudian kolusi dan taktik yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Dalam hal ini sangat merugikan. Yang pertama, pada pedagang candak, kulak, dan pedagang grosir retail terkadang melakukan ketidakjujuran dalam penimbangan dan penilaian mutu wortel. Kemudian, pada petani, pedagang pengumpul, grosir, atau retail dan pengecer terkadang melakukan cor antara wortel yang kualitasnya bagus dengan kualitas di bawahnya. Biasanya dalam kemasan satu potong. Biasanya dalam kemasan satu, ukuran 120 kg. Kemudian, pedagang pengumpul dan grosir atau retail terkadang melakukan pendekatan dengan petani agar terjalin hubungan emosional, misal memberi pinjaman uang kepada petani beberapa hari sebelum masa panen. Kemudian, pedagang antar daerah terkadang membuat harga kejutan di waktu-waktu tertentu, misalnya membeli wortel dengan harga yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu market performance. Poin-poin yang akan dibahas yang pertama yaitu margin pemasaran, share harga dan market share, dan yang terakhir integrasi pasar. Margin pemasaran. Dilihat dari tabel di samping, nilai margin terbesar terletak pada saluran ke-5 dan ke-8. Saluran pemasaran terpanjang terdapat pada saluran pemasaran 1 dan 4 di STA Mantung, di mana masing-masing saluran melibatkan 4 pelaku pasar. Kemudian share harga dan market share. Share harga. Share harga tertinggi yang diterima petani wortel terdapat pada saluran 1 dan 2 dari kelembagaan STA Mantung, masing-masing yaitu sebesar 57,42% dengan persentase 12,08%. Bisa dilihat di tabel di samping. Kemudian untuk market share. Dari hasil pengujian 5 alat analisis yaitu analisis MS, IAH, CR4, IR, dan koefisien Gini, diketahui struktur pasar wortel di STA Mantung dan di desa Tawangsari cenderung mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna atau oligopsoni. Kemudian yang terakhir yaitu integrasi pasar. Berdasarkan analisis di STA Mantung, setiap 2 kali sehari menyediakan informasi tentang 14 jenis sayuran utama yang dihasilkan Kabupaten Malang di beberapa pasar induk di Indonesia. Informasi harga sayur dari STA Mantung ini selalu dicatat oleh media elektronik, radio, yang bekerja sama dengan petugas penyuluh atau pihak pemerintah untuk disiarkan ke seluruh Jawa Timur bahkan nasional, serta ditulis di papan agro info yang telah disediakan pada areal STA. Namun, petani yang cukup sering mengakses informasi harga biasanya hanya petani yang sekaligus merangkap sebagai pedagang, atau petani yang sering menjual sayuran hasil produksinya langsung ke STA Mantung. Sedangkan informasi harga yang diterima petani wortel lainnya kebanyakan bersumber dari teman-teman sesama petani atau pedagang yang biasa membeli wortelnya, sehingga dapat dikatakan integrasi pasar kurang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga perlu adanya penyuluhan yang lebih tepat kepada para petani. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
mengenai review materi tata niaga, studi kasus, komoditas wortel di STA Mantung, Desa Tawangsari. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.